Gerakan Kartini itu bagi saya adalah motivator, motivasi sebenarnya, ya sebagai pejuang motivasi untuk kaum perempuan. Jadi sebenarnya kepada kaum perempuannya sendiri, bagaimana dia menghargai, memaknai dirinya. Bukan kebayanya sebenarnya, tapi bagaimana Kartini memberikan contoh yang terbaik, memberikan motivasi agar perempuan itu nanti bisa melindungi dirinya sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama dengan saya Fadisa Darwis di Too Much Studio penuh manfaat. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, dan hari ini saya memakai kebaya, pastinya spesial edisi Hari Kartini pemirsa. Iya, makasih loh. Ya, hari ini pakai baju putih-putih, tapi saya nggak pakai kebaya yang terlalu formal ya, karena mengikuti umur gitu, masih muda. Oke. Ya, tapi kalau ngomongin soal Hari Kartini pastinya nggak hanya soal tentang kebaya aja. Kalau kita ingat lagi kilas balik gitu ya, perjuangan seorang Kartini, di mana pada zaman dulu waktu Kartini masih berjuang mengenai emansipasi wanita, perempuan itu bisa dibilang masih kurang dihargai. Selain itu juga benar ya kan? Dan pastinya selain itu juga pendidikan itu bukan sebagai prioritas sebagai seorang perempuan pada zamannya. Dan kita juga tahu bahwa Kartini saja merupakan lulusan SD, padahal beliau adalah seorang keturunan bangsawan Jawa. Tapi dengan begitu Kartini menggunakan privilege-nya dengan sangat benar gitu ya, dengan memberdayakan perempuan yang pastinya kita bisa rasakan saat ini sebagai Kartini muda dari lintas generasi. Kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa dan pastinya relate dengan narasumber kita ini. Kenapa sih mic-nya? Ya, relate dengan narasumber kita kali ini. Beliau merupakan seorang Kartini muda, tapi dari masih generasi muda, iya masih muda dong pastinya. Ya pastinya masih muda, dan beliau merupakan istri dari Wali Kota Samarinda Bapak Haji Andi Harun. Iya dong. Baru ketemu kayaknya bubuannya di sini nih. Dan pastinya beliau juga mengemban tanggung jawab menjadi ketua PKK Kota Samarinda, ketua Dekranasda Kota Samarinda, dan juga Bunda PAUD Kota Samarinda. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Rinda Harun. Luar biasa. Ibu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Nisa. Sehat semua pokoknya. Iya. Bu, gimana rasanya jadi istri wali kota Bu? Saya pengen tahu gitu. Rasanya apa ya? Gimana Bu? Sedap nyaman. Sedap nyaman Bu lah. Luar biasa benar. Yang jelas bebannya mungkin lebih tambah lagi ya. Ya. Beda kalau sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai anggota DPR beliau paling tidak saya tidak terlibat terlalu banyak, tapi sebagai istri wali kota mau tidak mau saya harus terlibat juga, ya untuk paling tidak untuk pembinaan kaum perempuannya lah, ibu-ibunya seperti itu. Bisa dibilang di Kota Samarinda, Ibu Rinda sebagai ikon ya Bu ya, ikonnya nih, ikon perempuan Kota Samarinda ini Bu. Ada nggak sih Bu suka dukanya kira-kira sebagai perempuan yang menjadi apa ya? Bisa dibilang juga Ibu sebagai pemimpin kan, pemimpin panutan ya, panutan gitu. Kalau dukanya sedikit ya, lebih banyak sukanya. Karena jujur dulunya saya hanya seputar rumah ya, anak-anak, teman-teman pun juga terbatas, tapi dengan jadi ketua PKK, dengan jadi berbagai jabatan yang saya sandang, mau tidak mau saya akhirnya mengenal sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Dulu saya pikir kayak PKK itu hanya masak memasak, ya seputar jahit menjahit. Ternyata ya Allah,
dari kelahiran, kehamilan sampai kematian sampai lansianya sekalipun juga PKK turut andil andil dalam hal itu ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau dukanya ya mungkin waktu saya mungkin agak terbatas. Waktu untuk keluarga, anak-anak itu yang sekarang mungkin agak banyak yang inilah sudah terkat lah. Begitu juga dengan suami ya seperti itu. Tapi lebih banyak happy-nya sih, lebih banyak manfaatnya. Luar biasa ya. Kita harus bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya. Keren banget. Tapi Bu, kalau sejauh ini nih Ibu sebagai panutan seorang perempuan di Kota Samarinda nih khususnya, ada nggak sih kayak kalau dulu kan Kartini pastinya apa ya dipandang sebelah mata atau pendidikan pun juga tidak bisa terbatas ya. Iya, mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kira-kira Ibu ada pernah nggak sih mendapatkan ya omongan-omongan miring gitu Bu? Omongan miring bagaimana? Miring gimana? Miring bagaimana nih ya? Yang nggak enak gitu misalnya. Gitu. Mungkin kalau underestimate atau seperti apa? Mungkin ini aja kali ya. Kalau omongan miring sih sejauh ini saya nggak pernah ya dapatin ya, siapa nggak tahu lagi ya. Tapi yang jelas selama ini positif saja. Baik itu lingkungan teman-teman maupun lingkungan keluarga ataupun orang yang baru mengenal saya akan bertanya, "Hai, ini kayak Sri Pandi Harun." Mungkin bayangan kayak selebriti kali ya, body ramping ya, kayak gitar. Ternyata kan body saya kan Alhamdulillah, biola ya. Tapi kata Pak Wali enggak. Beliau apapun itu tetap beliau mencintai. Ya. Ini real relationship goals ya. Relationship goals. Sabar ya. Ya, pastinya di balik itu semua ada suami yang mendukung ya Bu, Pandi Harun. Keren banget. Tapi Bu, ini kembali lagi mengenai Hari Kartini. Apa sih arti Hari Kartini menurut Ibu Rinda Harun? Ya, kalau saya memaknai Kartini itu, kalau kita tahu beliau adalah pejuang kesetaraan gender, ya, emansipasi lah perempuan katanya. Betul. Ya, betul ya. Kita lihat zaman dulu bagaimana perempuan diperlakukan. Tidak bisa sekolah tinggi, tidak bisa memilih apa harus jadi apa, harus bersuamikan siapa, ya kan? Terus harus bagaimana? Tidak, semua serba diatur dan dibatasi. Dan gerakan Kartini itu bagi saya adalah motivasi sebenarnya, ya, sebagai pejuang motivasi untuk kaum perempuan. Kalau beliau tidak bersurat kepada sahabat beliau itu dan Stella yang dari Belanda itu, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada zaman itu, apa yang terjadi, yang diinginkan oleh kaum perempuan. Tapi berkat persahabatan beliau dan diterbitkanlah buku itu, ya, Habis Gelap Terbitlah Terang itu, dan alhamdulillah terang memang untuk kaum perempuan sampai sekarang, ya, terang. Cuma jangan sampai terangnya itu lupa juga dengan ada yang kegelapan yang dulu. Itu yang harus dimaknain seperti itu ya. Jadi jangan sampai kebablasan, mungkin itu. Ya, luar biasa ya. Dan dari bukunya R.A. Kartini juga pastinya kita dapat pembelajaran banyak ya. Sekarang juga bisa dibilang emansipasi dan juga ini Bu, feminis itu loh Bu. Nah, itu kan feminis setahu saya nih, mohon maaf kalau misalkan salah ya. Ada feminis 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Iya, makin banyak gitu, berkembang. Tapi kalau boleh jujur sih saya ngelihatnya kadang-kadang ini kayaknya terlalu berlebihan deh. Betul. Iya. Ya, tapi kalau menurut Ibu nih, apa ya? Kan kalau feminis itu tuh kan mereka mengkampanyekan bahwa perempuan itu harus mandiri, harus berdiri di kakinya sendiri seperti itu. Tapi kadang-kadang di sini yang saya lihat kayak sesimpel ini Bu, saya ngelihat itu ya, sesimpel masakin makanan ke ayang gitu ya, ke suami atau ke pacar. GoFood. Iya, itu aja dijulitin bahasanya karena dia bilang loh
aku kan bukan pembantu, Iya, kita perempuan iya, kan bukan iya. pembantu, nggak boleh kayak gitu. Nah itu kan kadang-kadang menurut saya berlebihan ya. Kita kan sebagai perempuan itu ada bagaimanapun perempuan itu punya sifat feminim. ingin mengasihi pasangannya gitu. Tapi kalau menurut Ibu gimana nih perkembangan feminisme di era sekarang? Kalau menurut Ibu gimana? Nah, itu tadi barusan saya bahas tadi sama teman-teman. Kartini sekarang jadi Kartono. Iya benar. Iya kan? Malah alih fungsi Alih ya, Bu, fungsi. ya? Si Kartono cuci piring, Betul. Kartininya yang Kerja. yang kerja itu. Yang terjadi sekarang seperti itu ya. Kebablasan lah kalau saya bilang ya. Sebenarnya kembali lagi pada kodratnya. Perempuan memang tidak lepas dari kodratnya. Betul. Kodratnya sebagai seorang istri, kodratnya sebagai seorang ibu, juga kodratnya sebagai seorang perempuan. Ya sehebat apapun perempuan, ya tetap harus ingat, harus kembali. Saya jujur sampai sekarang mulai Bapak di DPR sampai sekarang saya tetap Bapak tetap makan masakan dari rumah. Wah. Tetap, ya benar, tepuk tangan dong buat saya. Luar biasa loh. Dari Iya. kesibukan Ibu ya. Iya, betul. Masih tetap masak. Dari DPR sampai sekarang. Jadi misalnya saya kegiatan saya pagi jam 7 atau jam setengah 8, bahkan jam 6 saya bangunnya cepat itu. Kalau kegiatan saya misalnya jam 6 pagi, paling tidak saya jam setengah 4, jam 4 udah bangun. Saya siapkan masakan buat Bapak dulu. Oke. Setelah itu baru. Jadi sebenarnya waktu itu kita yang ngatur. Ya bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Ya bagaimana caranya sebagai istri juga terpenuhi, sebagai ibu juga terpenuhi, sebagai pendamping suami di pemerintahan juga terpenuhi. Dan alhamdulillah, jadi kalau mau tahu Bapak makan apa, ada tuh sudah dikirim. Bapak itu paling suka masakan kampung. Oh, apa tuh Bu contohnya? Kayak palu mara. Dari kampung Bapak ya? Kampung Bapak sendiri, terus ikan asin, nah itu. Artinya Bapak simpel saja sih, masakan simpel. Tapi beliau tahu, oh ini masakan bibi di rumah, oh ini masakan istri, oh ini sambal istri, oh ini. Dan beliau tahu. Jadi kembali lagi sebenarnya saya bilang kepada anak-anak zaman sekarang, ya. Terlalu kebablasan itu saja, ya terlalu kebablasan, terlalu menganggap enteng permasalahan, sehingga kita lihat karena menganggap enteng tersebutlah, jadi jangan heran kalau terjadi tindakan-tindakan pelecehan seksual apa segala, ya karena dari kaum perempuan itu sendiri, lihat kadang-kadang dengan media sosial menyanyi mandu-anduh ya, dengan ada TikTok. Dengan sambil main mata, dengan mulut digini-gini, kan itu kan mengundang sendiri sebenarnya, ya kan. Kadang-kadang dari pakaiannya juga, ya. Jadi sebenarnya kembali kepada kaum perempuannya sendiri, bagaimana dia menghargai, memaknai dirinya. Iya. Ya, seperti itu. Love yourself first ya. Iya, itu bahasa kerennya tuh itu. Iya. Menghargai diri sendiri dulu, ya kan? Mencintai diri sendiri supaya gitu loh. supaya orang lain tuh bisa berlaku seperti itu juga dengan kita ya Ibu. Iya, betul. Iya, benar-benar. Tapi kalau menurut Ibu nih gimana sih Kartini mempengaruhi emansipasi wanita di Indonesia khususnya? Jadi karena memang asalnya dari Indonesia, mau tidak mau dampaknya itu adalah di Indonesia sendiri. Dampak dari hasil karya Kartini ini ya, akhirnya kita punya satu kekuatan, pegangan. Ini loh Kartini, perjuangan Kartini, makanya tidak salah. Akhirnya kami pun juga harus kuat, kami pun juga harus bisa mandiri, kami pun juga harus bisa bagaimana caranya melindungi diri kami, mengangkat derajat kami. Mungkin itu kali motivasi yang didapat akhirnya, ya, sehingga perempuan sekarang tidak kalah dari laki-laki. Coba sekarang lihat Menteri Luar Negeri kita, perempuan. Dulu Menteri Kelautan kita, perempuan. Ada juga gubernur kita perempuan, wali kota, bupatinya juga perempuan. Jadi perempuan sekarang tidak kalah dari laki-laki. Ya, arti setara sudah. Iya. Bisa berprestasi bisa ya. berprestasi. Di bidang yang mereka apapun sukai. itu, iya betul. Artinya tidak ada keterbatasan lagi, ya kan? Tidak ada lagi istilahnya perundungan. Nah, perempuan tidak usah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya ke dapur. Iya, itu. Tidak ada lagi istilah-istilah seperti itu. Benar-benar. Gitu. Padahal perempuan itu sebagai ibu khususnya ya, madrasah pertama untuk anaknya ya, anaknya Bu, ya? ibu, seorang ibu, betul. Harus pinter. Betul. Ini bapak-bapak yang ada di sini pinter karena siapa? Karena ibunya. Ibu. Kita luar biasa, kasih tepuk tangan dong.
Untuk para ibu-ibu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia dimanapun. Tidak ada yang hamil kecuali ibu, kecuali perempuan. Tidak ada yang menyusui perempuan. Itu dia. Iya kan? Jadi banyak kelebihan sebenarnya kaum perempuan, ya. Seperti itu. Oke, Ibu kan lahir bulan April ya, Bu ya? Iya. Sama nih, sama hari lahirnya Kartini nih. Kalau gitu tinggal kadonya mana? Happy birthday dulu dong buat Ibu Rinda. Happy birthday. Semoga panjang umur. Makasih. Masih kelihatan muda ya, Bu ya. Tapi Bu, kalau ngomongin Ibu kan bisa dibilang generasi yang lebih tua daripada saya. Nah, senior lah gitu, lebih dewasa gitu. Nah, Ibu ada nggak sih kayak pengalaman menurut Ibu apa perbedaan waktu dulu Ibu masih kuliah atau masih sekolah dengan sekarang? Kalau zaman dulu ya tantangannya mungkin enggak seperti sekarang ya. Dulu itu yang namanya teknologi nggak begitu canggih. Kita kalau janji, nanti ketemu ya minggu depan ya di tempat ini atau bulan depan di tempat ini, pasti ditempati dan mati kata pasti terlaksana. Kalau zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, minggu depan kita janjian ya, baru aja begitu tanggalnya ininya dalam waktu 1 menit ini sudah bisa diubah. Maaf ya aku nggak bisa datang karena lagi ini. Padahal itu ya, jadi terus zaman dulu permainan kita pun juga tidak secanggih sekarang. Dulu kita memanfaatkan permainan itu dari alam ya. Mau bikin untuk mobil, roda mobil, kita pakai jeruk nipis yang Bali yang besar itu. Kulitnya Bu ya. Kita mau bikin kalung-kalungan dari tumbuh-tumbuhan minyak singkong. Jadi mau bikin penghapus cukup karet gelang itu dililit-lilit di pensil itu udah jadi ini. Jadi anak-anaknya lebih inovatif, lebih kreatif dan benar-benar mandiri ya. Tapi coba kalau sekarang semua serba ada. Ya kan? Mau beli apa-apa tinggal buka HP cek datang. Nggak repot, nggak banyak tenaga. Sehingga jangan heran ya banyak yang sakit, banyak yang ini turun mobil ini jalan kakinya sebentar saja. Artinya dari segi olahraganya pun juga kurang ya karena tadi terlalu banyak kemudahan-kemudahan. Beda dengan zaman dulu. Dan zaman dulu itu kita yang namanya waktu itu sangat disiplin sekali. Kalau jam 7 upacara misalnya sebelum jam 7 anak-anak sudah berbaris. Kalau sekarang enggak. Bagaimana caranya jam 7 lewat pagar tutup, alhamdulillah kesempatan. Nah, itu. Lebih rebel ya. Lebih ini ya. Terus guru sangat kita hormati sekali. Guru itu sangat artinya apa ya? Bagi kita guru itu panutan sekali. Kalau sekarang tidak. Ya. Jadi memang banyak perbedaannya dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu tadi zaman sekarang ini zaman manja. Zaman manja dan zaman dimanjakan. Apa-apa di profile itu. Dan begitu mudah juga curhatnya kepada media sosial. Kalau dulu curhat kita ya kepada bestie kita. Nah sekarang bestie kita yang jauh jadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang dekat sangat dekat sekali. Ya kan, kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang yang dekat jauh, yang jauh menjadi dekat. Waduh. Nah, itu. Kalau kamu bedanya. Dekat di hati. Ya. Jadi memang banyak tantangan untuk zaman sekarang ya. Alhamdulillah banyak jadi bagaimana caranya seorang ibu, ini mungkin pesan saya kepada ibu-ibu muda. Zaman kalian zaman kami tidak sama seperti kalian. Zaman kalian sekarang ini lebih banyak tantangannya, lebih banyak segi positif negatifnya itu sekarang udah lebih banyak kepada yang mengerikannya ya. Apalagi kita tahu IKN sebentar lagi ya akan terwujud, maka tantangannya juga lebih besar. Jadi mungkin kepada ibu-ibu muda, perempuan-perempuan muda sekarang, jangan terlalu terlena. Tetap ingat bahwa kalian adalah seorang perempuan yang nanti bakal menjadi seorang ibu, bakal menjadi seorang istri. Bagaimana nanti kalian mencetak generasi-generasi kalian itu nanti menjadi generasi-generasi unggulan. Itu yang diinginkan oleh Kartini.
Iya kan? Benar. Punya value. Punya value, betul. Percaya dirinya, mandirinya, kecerdasannya itu. Bukan hanya sekedar mengejar kekayaan doang, cuan mulu gitu, jabatan. Tapi bagaimana nanti mencetakin generasi ini nanti? Ya. Itu harapan saya sih seperti itu sih sebenarnya ya. Iya. Dan ya perempuan harus punya value ya, Bu, betul. Bagaimanapun ininya. Apalagi sekarang memang seperti Ibu bilang teknologi semakin canggih. Bu. Kita anak kuliahan mau cari tugas saja ada AI. Tinggal ada Simbah ya. Iya, ChatGPT. Iya, betul. Jadi apa ya, kalau tantangannya memang sangat-sangat ngeri, sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau saya kan Bunda PAUD nih. Yeah. Saya sering mengadakan pertemuan dengan para orang tua, baik itu di sekolahan maupun kadang-kadang di satu perkumpulan organisasi. Saya selalu tekankan kepada para ibu, para remaja, ya, kalian jangan cuma mengejar intelektualnya saja, jangan cuma mengejar sekolah setinggi-tingginya, tapi dalam attitude-nya, adabnya, dari segi agamanya ditinggalkan, ya. Karena apa? Jangan sampai gitu loh, kita tidak pernah tahu ya hidup ini sampai berapa sih batasan. Nah, tidak tahu ya. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai anak kita membacakan kita Yasin HP yang baca. Waduh, itu yang kita takutkan dari YouTube. Nah, itu yang kita takutkan ya. Tapi makanya kadang-kadang saya pesankan kepada kepada ibu-ibu, jangan pernah berkata kasar kepada anak karena doa itu adalah doa. Benar, setuju. Ketika kita bilang pada anak kita, nakalnya kamu ini, cerewetnya kamu ini, wah, pasti nakal betulan anaknya. Ini tepat itu. Benar. Nakal betulan, cerewet betulan ya. Jahat betulan akhirnya. Jadi ucapan itu doa. Jadi bagaimana seorang ibu ataupun seorang bapak keluarkan kata-kata yang sifatnya lembut dan mendoakan. Kalau anak nakal nggak usah bilang nakal. Waduh, ya Allah hebatnya kamu nak, pintarnya kamu nak. Walaupun hati gretek-gretek gimana ya kan. Tapi kan doa. Itu ucapan doa. Jadi jangan pernah gitu loh. Anak itu cerminan dari diri kita. Betul. Ya kan. Kita mau bikin anak hitam jadi hitam, bikin anak putih jadi putih. Apapun perilaku orang tua itu akan jadi contoh bagi anak. Jadi usahakan sedini mungkin didik anak sesibuk apapun, apapun ekonomi kita, keadaan kita, bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita anggap anak ini adalah aset kita. Kalau kita ketemu sama teman-teman pernah nggak ditanya? Paling kalau yang belum menikah udah married. Nah, begitu sudah menikah berapa anak? Nah, itu dia. Ini cewek nih tambah lagi dong. Tambah lagi. Ketemu lagi nanti yang seperti umuran saya sudah berapa cucunya? Nah, seperti itu. Pernahkah ditanya berapa mobilnya, berapa rumahnya? Paling kalau laki-laki berapa istrinya? Aduh ya. Dua. Ini tipe-tipe suami-suami setia dari depan setia. Dari depan. Di belakang nggak tahu. Udah tahu. Gitu Mbak Nesa. Siap. Dan khususnya untuk para ibu-ibu muda juga sekarang yang mungkin baru menjadi ibu harus lebih belajar lagi mengenai parenting ya Bu ya. Betul. Harus teredukasi gitu. Nah Ibu, ini di luar di luar pertanyaan dari skripsi ya. Ya, betul. Nah kan kalau cewek itu kan Bu dibilang kalau cewek itu kebanyakan dibilang matre gitu. Saya ngelihat sekarang itu tuh banyak banget yang pada berdem semuanya ya. Katanya cewek mah matre gitu. Cewek mah maunya sama cowok yang mapan, yang berduit, yang punya jabatan gitu. Gitu kan. Tapi kan sebenarnya perempuan itu tuh kan bisa dibilang dari lahir aja punya ongkos biologis yang tinggi ya Bu ya, melahirkan, menyusui ya Bu ya, sampai mendidik anaknya. Nah, itu menurut Ibu gimana tuh mengenai tanggapan-tanggapan seperti itu tentang perempuan? Saya kok baru dengar dari Nesa sih? Kok baru dengar sih dari Nesa? Ini kayak pengalaman pribadi kan? Curhat kayaknya ini.
Jadi sebenarnya Mbak Nessa, kalau ke zaman kita dulu lah, yang penting cinta. Itu zaman dulu. Karena zaman dulu mungkin masih banyak peluang-peluang kerja, ya persaingan juga tidak begitu ngeri seperti sekarang ya. Nah kalau zaman sekarang mungkin bisa saja perempuan berpikiran seperti itu, karena memang semuanya perlu biaya Mbak. Benar. Iya kan Mbak, mau pakai bedak aja, mau itu bedak bayi juga ada harga kan? Iya itu dia. Nah itu pakai cuan, mau beli kerupuk juga ada harga. Jadi nggak ada yang namanya gratisan. Kalaupun mungkin perempuan itu lebih memilih yang mapan atau apa, ya sah-sah saja. Ya, karena juga namanya juga kebutuhan yang semakin meningkat. Ya, nah itu tinggal bagaimana laki-laki sekarang supaya dilirik kayak seperti itu, terus sebenarnya motivasi juga, bukan hal yang negatif sebenarnya. Nah makanya laki-laki zaman sekarang, zaman now ya, itu ya udah harus kerja keras. Kerja keras. Karena emang mereka bilang perbedaan nih dulu, zaman dulu. Katanya abah saya ya, abah itu dulu ya udah modal cinta aja udah. Ikam ini sekarang macam-macam. Banjar-banjar soalnya abah saya. Macam pengennya ini. Nah, mungkin itu adalah salah satu keresahan sebagai seorang laki-laki, kaum laki-laki. Semakin pintar perempuan itu katanya semakin tinggi juga keinginannya. High maintenance kalau kata orang gitu ya. Jadi cewek semakin pintar, semakin berpendidikan atau dia wawasannya semakin luas, itu akan semakin demanding, banyak permintaan gitu ya Bu. Iya itu tadi, makanya kembali lagi ke zaman dulu. Zaman dulu artinya sungai pun juga kita mau makan udang tunggu saja, begitu menjelang maghrib udang pasti nempel nih di batang-batang, pasti munculan. Ya kita mau makan kangkung tinggal ngambil di banyak ini. Nah ke zaman sekarang coba lihat, sungainya saja kotor, bagaimana mau ambil ikan di sana? Iya kan? Jadi memang sekarang ini zamannya zaman persaingan, zaman bagaimana kita memapankan diri, bukan lagi zamannya zaman santai. Ya, artinya kalau dulu kita peluang untuk mencari menghidupi, memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan perut masih gampang. Sekarang tidak. Kita cari lahan kosong saja sudah agak susah. Tanah mahal. Tanah mahal. Jadi itu tadi ya, jadi kaum laki-laki wajar saja, bukan berarti perempuannya matre. Enggak ya. Tapi memang ya seperti itu, kita harus mempersiapkan diri, masa depan itu bagaimana. Semangat sebagai laki-laki. Cemungut ya. Cemungut ya. Ini dua-dua terus apa kira? Wah, kayaknya pendukung ada petik ya. Aku diam aja udah. tapi Bu, kita kembali lagi ke mengenai Kartini. Apa sih Bu kira-kira pesan-pesan yang bisa diambil dari perjuangan Kartini untuk masa sekarang ini? Ya, pesan-pesannya dari Kartini itu tadi, pertama ya kesetaraan gender, dan alhamdulillah itu sudah terbuka bebas. Peluang itu sangat terbuka sekali sekarang di Indonesia. Terus perempuan juga bisa menjaga dirinya, bisa memperjuangkan dirinya, ya bisa bersikap tangguh, tidak lagi takut, tidak lagi merasa terintimidasi, ya. Artinya perjuangan Kartini sebagai jangan sampai perempuan terbelakang itu sudah terpenuhi, sudah terlaksana. Cuma bagaimana perempuan zaman sekarang menyikapinya itu saja. Bagaimana menyikapinya, artinya atau kalian sudah terbuka peluang lebar nih. Jangan sampai karena kalian artinya ada rasa takut, tidak percaya diri sehingga kalian kembali tertindas. Sementara peluang-peluang itu udah terbuka bebas ya. Undang-undang pun juga semua sudah mendukung ya bagaimana perlindungan kepada kaum perempuan. Ya, walaupun mungkin masih ada kita dengar adanya kekerasan dalam rumah tangga, adanya eksploitasi perempuan yang perempuan-perempuan dijual bagaimana. Nah, itu kembali lagi kepada kaum perempuan sendiri. Artinya dalam hal pendidikan pun juga sudah tidak dibatasi lagi. Mau kamu sampai ke S3 sekalipun atau
Atau misalnya kalau ada S5 sekalipun kalau ada ya silakan gitu loh. Jadi peluang itu sudah tidak ditutup lagi ya berkat Ibu Kartini ini tadi seperti itu. Iya, pastinya diharapkan ya di zaman sekarang kita bisa melihat lebih banyak perempuan lagi melakukan perjuangan di bidang apapun itu ya Bu ya. Iya, betul. Karena setiap revolusi itu dimulai dari kelompok kecil dulu. Betul. Nah, tepuk tangan. Ini Kartini zaman sekarang. Iya. Kartini zaman sekarang ini. Zaman sekarang. Aduh. Tapi Bu, mengenai pendidikan nih Bu, perempuan kan mengemban pendidikan seperti Ibu bilang kan sekarang udah peluangnya udah banyak gitu. Betul. Menteri, pejabat-pejabat daerah dan lain segala macam. Banyak juga perempuan ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu nih gimana sih peran pendidikan dalam membebaskan wanita sebagaimana yang diperjuangkan oleh Kartini? Ya gitu. Kalau dalam segi pendidikannya saya sudah sangat oke ya. Cuma kadang-kadang masih kalau saya lihat sih memang masih ini kembali kepada individunya. Masih ada orang tua yang kolot, yang menganggap ini misi anak perempuan nih sama laki-laki. Ya udah anak laki-laki aja dulu di sekolah kantor, dia yang bertanggung jawab nantinya dalam rumah tangga. Bener. Kamu loh perempuan nanti ikut suami saja. Nah itu individunya sih sebenarnya pendidikan dari internnya sendiri itu yang membatasi sebenarnya. Kalau dari pemerintah sendiri dari negara ya udah bagus, peluang udah terbuka bebas. Jadi kembali kepada internnya. Iya. Kadang juga ada orang tua yang membatasi anaknya, misalnya anaknya dapat beasiswa nih Bu. Ke luar negeri gitu, terus si ibu bilang, aduh jangan deh nanti laki-laki takut sama kamu gitu, nanti kamu susah cari jodoh karena kamu terlalu pintar gitu. Nah itu kan kadang-kadang masih ada individu yang seperti itu ya Bu ya. Ya itu bisa bilang kembali kepada orang tuanya, intern rumahnya sendiri seperti itu ya mereka ya akhirnya membatasi pendidikan itu. Ada rasa ketakutan, was-was gitu loh, jangan sampai anaknya tidak laku karena ada pepatah ya ada pepatah kalau usia perempuan 25 tahun ke bawah siapa saya, tapi 25 tahun ke atas harinya siapa saja. Nah itu ada teman-teman kalangan seperti itu bicara ya. Saya bilang ini zamannya sudah gak tepat lagi seperti itu. Kalau zaman dulu seperti itu memang 25 tahun ke bawah siapa saya, 25 tahun ke atas nah siapa saja. Itu mana dulu. Yang mau aja lah. Kalau sekarang kan sudah tidak lagi ya. Iya. Aduh. Tapi sekarang juga kayaknya banyak ya Bu ya cewek-cewek yang memang yang memang mementingkan untuk pendidikan dulu walaupun usianya mungkin di atas 25 tahun, 28 tahun seperti itu. Dan sudah terbuka juga ya Bu ya. Ada juga orang tua mungkin yang open minded yang yang mereka bisa memaklumi anaknya gitu. Apalagi memang banyak trust issue nih Bu, cewek-cewek Bu. Melihat sosial media yang begitu liar sekali. Berita-berita perselingkuhan, KDRT dan lain-lain. Aduh, pusing saya. Ya, yang viral-viral itu ya Bu ya. Ya. Dan Ibu, kalau boleh nih pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa sih Bu? Udah kah? Udah kan? Udah. Iya. Padahal katanya 1 jam loh. Ibu, boleh dikasih tahu dong Bu ke pemirsa di rumah nih, apa harapan Ibu untuk masa depan nih mengenai perjuangan emansipasi wanita di Indonesia khususnya? Gitu ya. Indonesia ya. Harapan saya kalau kita bicara Indonesia terlalu luas lingkupnya ya. Tapi kalau kita bicara Samarinda, saya berharap kaum perempuan di Samarinda sudah bisa menonjolkan kemampuannya ya, lebih kepada pembuktian bahwa perempuan itu pun juga bisa seperti laki-laki ya, bisa mandiri juga seperti laki-laki, bukan hanya mengharapkan dari suami saja, karena kadang-kadang kalau perempuan itu terlalu berharap dari suami sehingga ada yang namanya kembali kepada penjajahan, diintimidasi lagi. Tapi kalau perempuan itu punya kemampuan sendiri ya untuk menghasilkan cuan, insya Allah kepercayaan dirinya akan tinggi.
Ya, dan harapan saya seperti di parlemen itu masih belum memenuhi targetnya kita. Ya, 30% perempuannya itu belum terpenuhi. Sementara kita berharap dengan adanya perempuan di parlemen paling tidak ada yang memperjuangkan kita. Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya ya. Dan perjuangan itu bisa terlaksana, bisa asal kita perempuannya sendiri kembali bisa memaknai apa yang diinginkan oleh Kartini. Ya. Kembali kepada perempuannya sendiri. Itu sebenarnya ya kemauan saya itu. Coba dong angkat dirimu sendiri. Coba dong jangan terlalu pasrah dengan keadaan, pasrah dengan situasi ya, tidak ini ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan perempuan Indonesia itu memang benar-benar menjadi perempuan-perempuan tangguh yang bukan hanya sekedar tiap tanggal 21 memperingati Hari Kartini dengan berkebaya, bukan itu. Bukan kebayanya sebenarnya, tapi bagaimana Kartini memberikan contoh yang terbaik, memberikan motivasi agar perempuan itu nanti bisa melindungi dirinya sendiri. Seperti itu sih. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Rinda. Luar biasa sosok Kartini masa kini Ibu Rinda. Dan pastinya kita juga berharap ya Bu ya, semoga wanita Indonesia khususnya semakin berdaya, semakin punya tekad yang kuat. Betul. Terus berani untuk speak up seperti Kartini. Optimis, pantang menyerah. Walaupun tantangan di luar sana banyak sekali, tapi tangguh lah pokoknya. Itu dia. Jadi perempuan tangguh. Kenapa? Ya, itu. Kurangi baperan, kurangi bergosip ya. Tingkat sebenarnya bukan gosip, Mbak. Bukan orang selalu bicara itu gibah atau gosip. Sebenarnya sih kita hanya berbagi informasi. Itu ya. Informasi ya. Ya apapun itu pokoknya harus tetap bisa membuat value diri itu semakin baik ya, supaya kita bisa dihargai juga. Menghargai diri sendiri dulu baru bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain. Cakep. Optimis ya yang paling penting, tekad, jangan menyerah dan percayalah habis gelap terbitlah terang. Yeay. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Rinda. Ibu terima kasih. Makasih Vanessa, sehat selalu. Iya. Closing. Oh ya, kita closing dulu ya. Oke, kalau gitu pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak mengenai Kartini bersama Kartini Muda Ibu Rinda Harun, dan kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya di Too Much Studio Penuh Manfaat. Bye bye.